Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almejal Hamam dengan MBM 2211011088. Nama saya Perkenalkan, nama saya Ginta Razi dengan NPM 22510111005. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Gulam Zaki dengan NPM akhir 056. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Salam, NPM 22510111049. Perkenalkan, nama saya Amanda Hajida Felisa dengan NPM 2251111009. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah bab yang istimewa ya, bisa dibilang gitu. Yang dimana bab ini mempengaruhi semangat seseorang ya dalam melakukan segala kegiatan. Mungkin teman-teman pernah melihat seorang mahasiswa yang masuk ke dalam kelas dengan wajah cemberut, dengan wajah lesu ya, dengan gerakan yang lambat. Nah, dari situ kita bisa melihat gitu bahwa motivasi dari mahasiswa tersebut itu rendah. Kemudian teman-teman mungkin pernah mendengar ya, atau pernah melihat suatu berita, atau dari orang tua teman-teman sekalian pernah mendapatkan informasi bahwasannya seorang karyawan bekerja melaksanakan tugas di dalam suatu perusahaan itu memiliki kinerja yang baik gitu ya, dengan giat dia melaksanakan tugasnya dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa lihat bahwa pekerja tersebut itu memiliki motivasi yang tinggi gitu untuk mengerjakan tugasnya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 7 dan bab 8, di mana bab 7 berjudul motivasi dan bab 8 berjudul motivasi dari konsep menuju ke penerapannya. Mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Check it out. Teori motivasi klasik ada 3. Yang pertama hierarki kebutuhan teori, yang kedua teori 2 faktor, dan yang ketiga teori kontemporer. Yang pertama hierarki kebutuhan teori. Pada teori ini menjelaskan teori kebutuhan Abraham Maslow. Terdapat 5 kebutuhan dasar yang termotivasi untuk dipenuhi oleh manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau seperti haus dan rasa lapar, dan yang kedua kebutuhan keamanan atau perlindungan fisik dan emosional, dan yang ketiga adalah sosial, kebutuhan sosial yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Lalu ada kebutuhan harga diri atau seperti prestasi dan penghargaan. Lalu yang kelima ada kebutuhan aktualisasi diri seperti pertumbuhan pribadi dan pemenuhan potensi. Maslow berpendapat bahwa ketika satu kebutuhan telah terpenuhi, kebutuhan berikutnya menjadi dominan. Yang kedua, teori 2 faktor. Teori 2 faktor, Frederick Herzberg mengidentifikasi perbedaan antara faktor yang menyebabkan kepuasan dan juga ketidakpuasan dalam pekerjaan. Yang pertama, faktor kepuasan. Faktor intrinsik seperti kemajuan, pengakuan, tanggung jawab, dan prestasi terkait dengan kepuasan kerja. Lalu faktor ketidakpuasan seperti faktor ekstrinsiknya, contohnya ada pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja terkait dengan ketidakpuasan kerja. Frederick Herzberg mengusulkan 2 kontinum terpisah, menyoroti bahwa menghilangkan faktor ketidakpuasan tidak secara otomatis meningkatkan kepuasan, dan manajer harus fokus pada faktor motivasi intrinsik seperti peluang pertumbuhan dan juga pengakuan untuk memotivasi karyawan. Ya, ada teori kontemporer. Pada teori-teori motivasi dalam manajemen mengakui bahwa teori klasik seperti kebutuhan Maslow, teori X dan Y McGregor, dan teori motivasi Hygiene tidak mencakup semua aspek motivasi di organisasi. Oleh karena itu, teori-teori motivasi kontemporer muncul sebagai pendekatan yang lebih modern dalam menjelaskan motivasi karyawan. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada isi yang berkaitan dengan motif dasar dan perbedaan individu dalam memotivasi. Lalu yang kedua ada konteks yang melibatkan faktor-faktor motivasi yang berasal dari lingkungan kerja. Lalu yang ketiga ada proses yang mengkaji proses memilih dan berjuang menuju tujuan. Meskipun teori-teori ini beragam, mereka tetap menjadi fokus penelitian dan praktik manajemen saat ini.
teori motivasi berbasis konten. Teori motivasi berdasarkan konten yaitu mencakup teori penentuan nasib sendiri, teori fokus peraturan, dan juga teori keterlibatan kerja. Yang pertama, teori penentuan nasib sendiri atau self-determination theory atau SDT. Teori penentuan nasib sendiri adalah kerangka kerja penting dalam psikologi, manajemen, pendidikan, dan penelitian medis untuk memahami motivasi dan perilaku individu dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan kerja. Teori SDT menyoroti bagaimana motivasi individu memengaruhi perilaku dan kesejahteraan mereka dalam pekerjaan. SDT membedakan motivasi yang bersifat otonom atau dipilih secara bebas dan juga motivasi yang dikendalikan atau yang disebabkan oleh tekanan atau arahan orang lain. Subteori SDT ini sendiri yaitu yang pertama, teori evaluasi kognitif. Teori ini menjelaskan bahwa penghargaan ekstrinsik, misalnya gaji, dapat memengaruhi motivasi jika dianggap sebagai pengontrol dan terkesan memaksa. Lalu ada teori kesesuaian diri, menekankan pentingnya mencari tujuan yang sesuai dengan minat dan nilai-nilai inti individu karena hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja, perasaan cocok dengan organisasi, dan juga kinerja. Lalu ada kebutuhan psikologi dasar. SDT mengidentifikasi kebutuhan psikologi dasar seperti kebutuhan akan keterhubungan, otonomi, dan kompetensi yang memengaruhi motivasi kerja individu. Teori fokus regulasi. Teori fokus regulasi adalah sebuah cara seseorang mengatur pikiran dan perilaku selama mereka mencapai tujuan. Terdapat dua kategori fokus, yaitu fokus promosi dan juga fokus pencegahan. Fokus promosi merupakan fokus yang mana ia berusaha mencapai kemajuan dengan mendekatkan kondisi mereka ke arah tujuan yang diinginkan. Lalu yang kedua ada fokus pencegahan, merupakan fokus yang berusaha untuk memenuhi tugas dan kewajiban dengan menjauhi kondisi yang menjauhkan kondisi mereka pada tujuan. Lalu yang ketiga ada teori keterlibatan kerja. Yang ketiga ada teori keterlibatan kerja. Teori keterlibatan kerja merupakan sikap orang yang menganggap bahwa pekerjaannya adalah bagian yang sangat penting di kehidupannya sehingga munculnya semangat kerja serta solidaritas dalam kelompok kerja. Mereka cenderung aktif dan peduli terhadap pekerjaannya. Teori motivasi berbasis konteks. Teori motivasi berbasis konteks mencakup dua teori, yaitu teori penguatan dan teori pembelajaran sosial. Berikut penjelasan dari kedua teori tersebut. Yang pertama, teori penguatan. Teori penguatan berpendapat bahwa internal individu dapat dipengaruhi dengan cara memotivasi individu dengan menggunakan cara tertentu, sehingga teori ini dapat menganalisis apa yang mengendalikan perilaku individu tersebut. Yang kedua ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori yang menggambarkan bahwa individu dapat belajar dengan cara mengamati atau diberitahu oleh individu lain. Teori motivasi berbasis proses. Teori berbasis proses memiliki tiga teori di dalamnya, yaitu teori harapan, teori penetapan tujuan, dan juga teori efikasi diri. Pertama, teori harapan. Teori harapan yang dikemukakan oleh Viktor Fromm. Ia berpendapat bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang ia inginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Dan teori ini berfokus pada tiga hubungan, yaitu ada harapan, hubungan upaya, dan juga kerja. Sejauh mana individu percaya bahwa upaya dapat menentukan hasil. Lalu ada instrumentalitas, hubungan kinerja dan juga penghargaan. Sejauh mana individu percaya bahwa kinerja pada tingkat tertentu akan mengarah pada pencapaian hasil. Lalu ada valensi, hubungan imbalan dan juga tujuan hidup. Sejauh mana imbalan organisasi dapat memuaskan tujuan dan kebutuhan pribadi seseorang. Teori motivasi berbasis konten yang kedua ada teori fokus regulasi. Teori fokus regulasi adalah sebuah cara seseorang mengatur pikiran dan perilaku selama mereka mencapai tujuan. Terdapat dua kategori fokus regulasi, yaitu fokus promosi dan pencegahan. Fokus promosi adalah fokus yang mana ia berusaha mencapai kemajuan dengan mendekatkan kondisi mereka ke arah tujuan yang diinginkan. Sementara fokus pencegahan adalah fokus yang berusaha untuk memenuhi tugas dan kewajiban mereka dengan menjauhi kondisi yang menjauhkan kondisi mereka pada tujuan. Lalu yang ketiga ada teori keterlibatan kerja. Teori keterlibatan kerja adalah sikap orang yang menganggap bahwa pekerjaannya adalah bagian yang sangat penting di kehidupannya, sehingga munculnya semangat kerja serta solidaritas dalam kelompok kerja. Mereka cenderung aktif dan peduli terhadap pekerjaan mereka. Teori motivasi selanjutnya ada teori motivasi berbasis konteks.
Teori motivasi berbasis konteks mencakup dua teori, yaitu teori penguatan dan teori pembelajaran sosial. Berikut penjelasan dari kedua teori tersebut. Teori penguatan. Teori penguatan berpendapat bahwa internal individu dapat dipengaruhi dengan cara memotivasi individu dengan menggunakan cara tertentu, sehingga teori ini dapat menganalisis apa yang mengendalikan perilaku tersebut. Lalu yang kedua, ada teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial adalah teori yang menggambarkan bahwa individu dapat belajar dengan cara mengamati atau diberitahu oleh individu lain. Saya di sini akan membahas dua konsep penting dalam perilaku organisasi. Nah, yang pertama yaitu teori penetapan tujuan dan teori efikasi diri. Kedua teori ini sangat berkaitan erat karena mereka berdua ini memiliki dampak yang signifikan pada motivasi dan kinerja dalam lingkungan kerja. Nah, langsung aja ya. Jadi teori penetapan tujuan itu sangat mempengaruhi pada kinerja gitu kan. Kaitannya kan dengan motivasi nih. Nah, pengertiannya itu teori yang menyatakan niat untuk bekerja menuju suatu tujuan adalah sumber utama motivasi kerja. Jadi intinya teori ini tuh menerangkan bahwa kalau kita udah punya tujuan yang jelas ya, entah sebagai karyawan, sebagai individu, sebagai pemimpin atau sebagai apapun, intinya punya tujuan yang jelas, tentunya kita akan lebih berasa semangat untuk meraih hal tersebut karena tujuannya sendiri udah jelas, kita udah tahu juga mau ngapain kan. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke dan Gary Latham. Terus teori ini mengungkapkan 4 cara di mana penetapan tujuan itu dapat mempengaruhi kinerja. Yang pertama yaitu tujuan itu mengarahkan perhatian, karena tujuan yang jelas dapat membantu mengarahkan perhatian kita pada apa yang perlu dicapai. Jadi nggak bingung mau kemana gitu kan, karena udah jelas. Lalu tujuan itu memobilisasi upaya atau kalau bahasa simpelnya kayak lebih mendorong usaha kita itu lebih keras gitu karena tujuan itu udah jelas. Lalu yang ketiga itu tujuan mendorong ketekunan. Nah, ketekunan dalam bekerja menuju tujuan itu seringkali lebih tinggi karena kita itu memiliki motivasi yang kuat untuk mencapainya. Yang terakhir itu tujuan memfasilitasi pengembangan strategi. Nah, karena dalam menentukan strategi atau perencanaan ya, kalau di manajemen itu seharusnya kita itu ya punya tujuannya dulu kan, baru ngembangin strategi. Nah, pembahasan selanjutnya itu asal-usul tujuan. Itu biasanya kan kalau kita tahu tujuan itu kan dibikin oleh petinggi-petinggi. Cuman ada pertanyaan tentang apakah karyawan itu seharusnya menetapkan tujuan mereka sendiri atau menetapkan tujuan itu cuma dari atasan. Ada penelitian yang melakukan atau mengobservasi hal tersebut. Ternyata hasilnya itu bervariasi. Tetapi tujuan yang ditetapkan sendiri itu dapat meningkatkan antusiasme karena mungkin di situ ada keterlibatan karyawan gitu kan, mereka merasa terlibat, merasa memberikan kontribusi sehingga ya motivasi atau antusiasmenya naik. Lalu ciri-ciri tujuan itu yang pertama, tujuan itu harus spesifik karena tujuan yang spesifik itu secara eksplisit dapat mengarahkan perhatian pada apa yang perlu dicapai. Ini kayak yang saya omongin sebelumnya gitu kan, karena kalau udah jelas ya kita enak kan tinggal gerak gitu istilahnya gitu kan. Lalu yang kedua, standar minimal dan standar maksimal. Itu standar maksimal yang menantang dapat meningkatkan kepuasan dan pencapaian dibandingkan dengan standar minimal apabila standar tersebut tercapai gitu. Lalu yang selanjutnya, faktor-faktor yang membantu atau merugikan penetapan sasaran. Nah, ini ada beberapa faktor, yaitu komitmen tujuan, terus karakteristik tugas, gimana tugas itu seberapa kompleks ya tugasnya, terus kayak tugas itu bersifat individu atau saling bergantung. Lalu yang faktor berikutnya adalah umpan balik. Nah, ini membantu mengidentifikasi kesenjangan antara apa yang telah dilakukan dan apa yang harusnya dilakukan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah konflik tujuan. Nah, konflik tujuan ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan, tetapi dapat diatasi oleh manajemen yang baik. Lalu selanjutnya, teori efikasi diri. Ya, ini menyangkut pada keyakinan dalam kemampuan diri. Ya, pengertiannya, keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mencapai tujuan dan tugas yang dihadapinya. Jadi, seberapa pede kita itu buat ngemban suatu tanggung jawab. Itu teori efikasi diri. Tadi sebelumnya teori penetapan tujuan, itu motivasi yang disebabkan kayak seberapa jelas gitu kan kita tahu kita tuh harus ngapain. Nah, ini teori efikasi diri, seberapa pede kita ini percaya pada kemampuan kita. Nah, ini faktor ya yang mempengaruhi efikasi diri itu ada dua, itu kecerdasan dan kepribadian positif. Nah, kecerdasan dan kepribadian positif itu mempengaruhi efikasi diri dalam konteks perilaku organisasi karena keduanya memiliki dampak
yang signifikan terhadap bagaimana individu berinteraksi dengan rekan kerja, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan mereka. Nah, kalau mau dirinci lagi, kecerdasan itu ada kemampuan dalam pemecahkan masalah. Nah, individu dengan kecerdasan tinggi ini, pinter, cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik ya dalam memecahkan masalah. Ini juga membantu mereka dalam menghadapi tugas-tugas yang kompleks dalam organisasi dan meningkatkan keyakinan mereka untuk berhasil. Jadi kalau kalian ngerasa pinter, pastinya ya mungkin pede gitu kan buat ngerjain tugas atau gimana. Nah, lalu yang kedua adalah kepribadian positif. Nah, ini ada 3 aspek dari kepribadian positif, yaitu optimisme. Jadi kita lebih berpikir positif atau positive thinking ya. Kalau kita itu bisa ngerjain tugas ini gitu kan. Lalu yang kedua, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Jadi kita itu memiliki mindset open minded ya. Jadi semua hal-hal baru itu dapat kita terima, dapat kita serap dengan baik, sehingga kita tuh dapat meningkatkan kapasitas diri. Lalu yang ketiga yaitu empati dan hubungan yang baik. Nah, kepribadian positif yang mencakup empati, kerjasama, dan kemampuan berkomunikasi yang baik juga dapat membantu membangun hubungan yang positif. Karena tadi kita dalam organisasi ya pasti ketemu atasan, ketemu rekan kerja gitu kan. Jadi perlu ini hubungan yang baik. Lalu gimana sih cara meningkatkan efikasi diri, atau mungkin simpelnya meningkatkan PD kita gitu kan. Nah, yang pertama itu pengalaman yang relevan dengan tugas. Jadi seenggaknya kayak kita cari-cari pengalaman, misal mau mengemban tugas sebagai divisi acara gitu kan, kalau di organisasi mahasiswa gitu kan. Jadi kita bisa nyobain buat ikut kepanitiaan gitu kan, ngerasain gimana kita ngemban tugas di dalam kepanitiaan tersebut sebagai divisi acara gitu. Lalu yang kedua, melihat orang lain melakukan tugas. Jadi kita kayak ngeliat orang lain ngelakuin tugas yang mau kita kerjain, terus orang itu berhasil. Jadi secara nggak langsung kayak nimbulin, oh kalau orang bisa, pasti kita juga bisa gitu kan. Lalu yang ketiga yaitu persuasi verbal yang meyakinkan. Nah, ini tuh kayak kita tuh ngedenger kalau kita itu memiliki kemampuan yang diperlukan untuk berhasil buat ngelaksanain tugas tersebut gitu kan. Lalu pendorong semangat ya, kayak disemangatin atau motivasi lah. Lalu pendukung sosial, ini tadi dukungan dari lingkungan, sosial, keluarga, teman-teman gitu ya, dapat juga meningkatkan rasa percaya diri. Nah, yang terakhir itu poinnya tentang efikasi dalam lingkungan kerja. Ya sama aja sih. Jadi efikasi yang tinggi seringkali terkait dengan motivasi yang tinggi dan kinerja yang baik di tempat kerja. Jadi kesimpulannya, ya kedua teori ini, teori penetapan tujuan dan teori efikasi diri ini sama-sama mempengaruhi gimana kinerja dan motivasi ya. Nah, kalau misalkan teori penetapan tujuan ini meningkatkan motivasi itu dengan cara oh iya, ini kita tahu nih kita mau ngapain, cara-caranya kayak gini, strateginya kayak gini, jadi tinggal gerak kan, tadi badan tuh tinggal gerak, tinggal ngelaksanain. Nah, sementara efikasi diri ini ya lebih ke internal, seberapa pede, seberapa yakin kita itu bisa mengerjakan suatu tugas atau tanggung jawab tersebut gitu kan. Intinya kedua hal tersebut tuh sama-sama mempengaruhi naik turunnya kinerja dalam perilaku organisasi, dalam organisasi gitu ya. Keadilan organisasi juga dikenal sebagai organizational justice adalah konsep yang merujuk pada persepsi individu tentang sejauh mana mereka merasa diperlakukan secara adil di tempat kerja. Ini mencakup bagaimana keputusan dibuat, bagaimana hasil dibagi, dan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain. Penting untuk dicatat bahwa keadilan organisasi bukan hanya tentang bagaimana pegawai merasa diperlakukan oleh atasan mereka, tetapi juga bagaimana mereka diperlakukan oleh rekan kerja mereka. Keadilan organisasi memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek perilaku dan sikap karyawan, termasuk kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan perilaku kewarganegaraan organisasional. Keadilan distributif adalah konsep keadilan yang berfokus pada pembagian hasil atau sumber daya secara adil di antara individu dalam suatu organisasi atau masyarakat. Dalam konteks organisasi, keadilan distribusi merujuk pada persepsi karyawan tentang sejauh mana hasil yang mereka terima seperti gaji, promosi, pengakuan adalah adil dibandingkan dengan apa yang mereka kontribusikan. Misalnya, seorang karyawan yang bekerja lembur harus menerima kompensasi yang adil dan sesuai untuk waktu dan usaha ekstra tersebut. Dalam konteks masyarakat,
Keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik dan berfokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Misalnya, negara harus memberikan apa yang menjadi hak warga negaranya seperti perlindungan, fasilitas publik, rasa aman, serta nyaman, dan lain sebagainya. Keadilan prosedural adalah konsep yang merujuk pada keadilan dalam proses yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dan bagaimana persepsi orang tentang keadilan dipengaruhi tidak hanya oleh hasil pengalaman mereka, tetapi juga oleh kualitas pengalaman mereka. Dalam konteks organisasi, keadilan prosedural adalah persepsi karyawan tentang sejauh mana proses yang digunakan untuk membuat keputusan dan mendistribusikan hasil adalah adil. Misalnya, apakah proses tersebut konsisten, bebas dari bias, akurat, dapat diperbaiki, dan berdasarkan informasi yang benar. Keadilan interaksional adalah konsep yang merujuk pada persepsi individu tentang sejauh mana mereka mau diperlakukan dengan hormat dan martabat oleh atasan dan rekan kerja mereka. Menurut Greenberg, 1987 terdapat dua aspek dalam keadilan interaksional, yaitu keadilan informasional dan keadilan interpersonal. Kebudayaan dan keadilan. Kebudayaan adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kebudayaan mencakup berbagai aspek termasuk pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan. Kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Keadilan. Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat perbuatan maupun melakukan terhadap suatu hal. Keadilan menunjuk pada suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan. Keadilan sebagai keadaan menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Tentang organizational justice atau keadilan organisasi, kita akan membahas motivasi melalui desain kerja. Subbab yang akan kami bahas selanjutnya adalah memotivasi dengan desain pekerjaan. Kita akan menggunakan job characteristic model atau model karakteristik pekerjaan atau biasa kita singkat GCM. Jadi, model karakteristik pekerjaan adalah kerangka kerja yang membantu dalam mengidentifikasi cara elemen-elemen dalam pekerjaan di organisasi dapat mempengaruhi upaya karyawan. Model karakteristik pekerjaan atau GCM mengidentifikasi 5 dimensi pekerjaan inti. Yang pertama, keanekaragaman keterampilan. Ini mengacu pada sejauh mana pekerjaan memerlukan berbagai kegiatan yang memanfaatkan keterampilan atau bakat yang berbeda. Pekerjaan yang melibatkan banyak tugas yang berbeda, seperti perbaikan mobil dan interaksi dengan pelanggan, itu memiliki variasi keterampilan yang tinggi. Yang kedua, identitas tugas. Dimensi ini mengatur sejauh mana pekerjaan melibatkan penyelesaian tugas yang dapat diidentifikasi secara keseluruhan. Contohnya adalah pekerjaan seorang pembuat lemari yang merancang, membuat, dan menyelesaikan perabotan yang memiliki identitas tugas yang tinggi. Yang ketiga adalah signifikansi tugas. Ini mengukur sejauh mana pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Sebagai contoh, pekerjaan sebagai perawat di unit perawatan intensif memiliki signifikansi tugas yang tinggi karena dampak langsungnya pada pasien. Yang keempat adalah otonomi. Dimensi ini menilai sejauh mana pekerjaan memberikan kebebasan dan ketergantungan kepada pekerja dalam menjadwalkan dan menjalankan tugas mereka. Seorang manajer penjualan yang memiliki kebebasan untuk menjadwalkan pekerjaannya dan menyesuaikan pendekatannya kepada pelanggan memiliki tingkat otonomi yang tinggi. Yang kelima adalah dimensi umpan balik. Ini mengacu pada sejauh mana pelaksanaan pekerjaan menghasilkan informasi langsung tentang kinerja individu. Pekerjaan yang memberikan umpan balik yang jelas tentang kinerja seperti pengujian dan pemeriksaan iPad memiliki umpan balik yang tinggi. Oke, saya melanjutkan materi dari Akhiro terkait pengaturan kerja alternatif. Yang kedua yaitu berbagi pekerjaan. Berbagi pekerjaan mengacu pada suatu pembagian pekerjaan yang memungkinkan 2 orang atau lebih membagi pekerjaan penuh waktu tradisional. Jadi, contohnya dalam suatu perusahaan terdiri dari 2 karyawan, di mana 2 karyawan tersebut mengerjakan satu tugas. Tetapi, tugas tersebut dikerjakan secara bergantian. Misal dari jam 7 sampai jam 12 dikerjakan oleh karyawan A, kemudian dari jam 12 sampai jam 6 sore dikerjakan oleh karyawan B, dan seterusnya seperti itu. Itu merupakan berbagi pekerjaan. Yang ketiga adalah telecommuting. Telecommuting mengacu pada bekerja dari rumah atau dimanapun
tempat yang dipilih oleh karyawan, yaitu di luar tempat kerja fisik. Atau bisa dibilang telecommuting ini yang kita kenal sekarang dengan istilah work from home atau work anywhere dan lain sebagainya. Yang ketiga ini, pengaturan kerja alternatif telecommuting, kita bisa melihat terlebih dahulu jenis pekerjaan apa yang cocok menggunakan pengaturan kerja alternatif telecommuting. Apakah pekerjaan tersebut berpengetahuan atau pekerjaan teknis? Karena pekerjaan berpengetahuan dan pekerjaan teknis berbeda. Contoh pekerjaan berpengetahuan, seorang guru itu dapat menggunakan pengaturan kerja telecommuting. Sedangkan seperti kuli bangunan atau pekerja proyek itu tidak dapat bekerja secara telecommuting. Kemudian terdapat manfaat dan kelemahan dari pengaturan kerja telecommuting ini. Yang pertama manfaatnya, yaitu adalah kinerja dan kepuasan dari seorang karyawan itu bisa meningkat, teman-teman. Kemudian stres dan niat berpindah itu bisa berkurang. Lalu manfaat kepada masyarakat lain ya, bukan hanya untuk karyawan dan organisasi doang gitu, tapi ada manfaat kepada masyarakat lain, yaitu apa? Yaitu emisi karbon berkurang. Dengan adanya telecommuting ini, para karyawan tidak perlu menggunakan kendaraan bermotor untuk melakukan suatu pekerjaan. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya itu bisa menimbulkan kepanasan sosial. Jadi seorang karyawan ini bisa mengalami penurunan sosial. Selanjutnya kita membahas keterlibatan karyawan. Ada dua contoh terkait program keterlibatan karyawan atau EIP, Employment Involved Program. Yang pertama adalah manajemen partisipatif, yaitu mengacu pada suatu proses di mana bawahan berbagi sejumlah besar kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan atasan langsung mereka. Jadi di sini karyawan melakukan partisipasi langsung berhadapan dengan atasannya. Manajemen partisipatif ini terdiri dari dua juga, formal dan informal. Kalau formal, contohnya karyawan ini dapat memberikan masukan kepada atasannya. Sedangkan kalau informal, dalam waktu santai, dalam waktu renggang, sang karyawan ini bisa berhadapan dengan atasannya gitu untuk berbicara terkait permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasinya dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman tahu juga ya, dengan manajemen partisipatif ini, itu bisa dibilang dapat menjadi obat untuk moral karyawan yang rendah dan dapat menjadi obat bagi produktivitas karyawan yang rendah. Nah, agar manajemen partisipatif ini berjalan secara efektif ya, pengikut atau karyawan harus yakin dulu dan percaya terhadap pemimpinnya itu. Dampaknya pun bisa langsung kepada organisasi meskipun tidak tinggi. Contohnya return saham perusahaan yang tinggi, kemudian turnover yang rendah, artinya pergantian karyawan yang rendah gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke subbab keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan mengacu pada suatu proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen karyawan terhadap berbagai keberhasilan organisasi. Jadi ketika suatu karyawan itu benar-benar partisipatif ya, benar-benar tinggi tingkat partisipasinya dalam pengambilan keputusan, diskusi dan sebagainya, maka itu mempengaruhi keberhasilan dari organisasi tersebut, teman-teman. Lalu selain manajemen partisipatif, ada program yang kedua, yaitu partisipasi perwakilan, yang mengacu pada suatu sistem di mana selain manajemen partisipatif, ada program yang kedua, yaitu partisipasi perwakilan, yang mengacu pada suatu sistem di mana pekerja berpartisipasi dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil karyawan yang mewakili. Artinya di sini seorang karyawan masukannya atau kontribusi karyawan ini diwakili oleh sekelompok kecil karyawan gitu. Jadi sekelompok kecil karyawan ini mewakili karyawan lainnya untuk diajukan atau disalurkan kepada atasan. Ada dua bentuk perwakilan. Yang pertama dewan kerja dan yang kedua perwakilan dewan. Nah di sini dewan kerja artinya kelompok kerja yang mewakili masukan, pendapat dan lain sebagainya dari beberapa karyawan. Sedangkan kalau perwakilan dewan ini adalah seseorang yang memiliki jabatan di tingkat manajemen untuk mewakilkan pendapat, masukan dari karyawan-karyawan lainnya itu. Jadi kalau dewan kerja itu beramai-ramai, sedangkan kalau perwakilan dewan itu hanya seorang yang mewakilkan. Nah, di sini kalau teman-teman ketahui juga bahwa partisipasi perwakilan ini alat motivasi yang lebih unggul itu daripada metode partisipasi langsung atau metode partisipasi sebelumnya gitu ya. Karena di sini dalam memberikan partisipasinya dapat disampaikan kepada atasan dengan baik gitu oleh yang mewakilinya. Ternyata dalam pengimplementasian program EIP ini ya, kita harus mempertimbangkan budaya gitu. Jadi kita masuk ke dalam bagian pertimbangan budaya dalam implementasi program EIP atau Employment Involved Program ya. Jadi ada beberapa yang harus dipertimbangkan ya. Dan yang paling utama dan harus diperhatikan yaitu adalah norma. Agar berhasil ya, program EIP harus disesuaikan dengan norma lokal dan nasional. Artinya ketika suatu perusahaan ingin mengimplementasikan sebuah program EIP, maka harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan yang ada. Contohnya di sini terdapat perbedaan antara pekerja Tiongkok tradisional dan pekerja Tiongkok modern. Pekerja Tiongkok tradisional itu cenderung meningkat kinerjanya ketika tanpa ada program implementasi
tanpa ada pengimplementasian program EIP ini. Sedangkan pekerja Telkomsel yang modern itu cenderung meningkat ketika diadakan program partisipasi karyawan. Nah, di sini juga teman-teman pasti tahu gitu. EIP ini meningkatkan motivasi intrinsik dari karyawannya, bukan motivasi ekstrinsik gitu. Jadi program ini dapat meningkatkan motivasi dari dalam individu, bukan dari luar individunya. Lalu, bagaimana caranya supaya program EIP ini dapat berjalan dengan efektif, dapat berjalan dengan baik? Yaitu, kita harus merancangnya dengan hati-hati. Selain norma yang harus dipertimbangkan, ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan. Selanjutnya adalah menggunakan imbalan ekstrinsik untuk memotivasi karyawan. Penghargaan ekstrinsik adalah hal-hal yang didapatkan seseorang karena melakukan sesuatu, biasanya berupa benda nyata seperti hadiah, uang, dan piala. Namun penghargaan ini juga dapat berupa perasaan positif seperti kebanggaan dan kepuasan diri. Para manajer sering menggunakan imbalan ini untuk mendorong karyawan agar berkinerja lebih baik. Teori dibalik penggunaan jenis imbalan ini adalah bahwa jika seorang menerima imbalan eksternal atau pujian karena melakukan tugas dengan baik, mereka akan terus bekerja keras untuk menerima lebih banyak imbalan eksternal. Mengingat gaji sangatlah penting, bagaimana organisasi dapat mengembangkan strategi kompensasi kompetitif yang dapat mempertahankan karyawan dan mencegah mereka untuk berhenti mencari pekerjaan di tempat lain. Hebatnya, menurut survei terbaik PayScale pada tahun 2021, lebih dari separuh organisasi yang disurvei mengakui tidak memiliki strategi kompensasi sama sekali. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan ada dua. Yang pertama, apa yang harus dibayar dan cara membayar masing-masing karyawan diputuskan melalui rencana gaji. Nah, selanjutnya ini terdapat keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah dapat membantu dalam peningkatan kinerja karyawan dengan meningkatkan keterlibatan dan komitmen terhadap misi organisasi, dan dapat memotivasi orang untuk bekerja lebih keras dan lama dari yang mereka lakukan tanpa insentif apapun. Nah, kerugiannya adalah mereka tentunya tidak akan dapat dikendalikan dan tidak dapat diprediksi, dan dapat juga menyebabkan atau menciptakan fokus yang tidak sehat pada uang dan hal lainnya yang bersifat materialistis. Motivasi lainnya seperti pertumbuhan dan pencapaian pribadi. Baik, akan saya lanjutkan mengenai rencana kepemilikan saham pekerjaan atau Employee Stock Ownership Plan atau ESOP. ESOP bagi manajemen puncak mengurangi tindakan tidak etis, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan bisa jadi bagian penting dari motivasi tim kerja meskipun tidak cocok untuk semua perusahaan. Yang selanjutnya, evaluasi keseluruhan gaji variabel. Program gaji variabel bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas, tapi tergantung pada faktor-faktor tertentu. Organisasi sering menggabungkan berbagai bentuk gaji variabel seperti ESOP dan bonus. Manajer perlu memantau bagaimana setiap elemen ini mempengaruhi motivasi karyawan dan memastikan adanya keadilan dalam pemberian penghargaan. Yang selanjutnya, menggunakan manfaat untuk memotivasi karyawan. Organisasi perlu memikirkan dua hal untuk memotivasi karyawan, yaitu tunjangan yang mereka tawarkan, seperti tunjangan fleksibel, dan cara mereka memberikan pengakuan kepada karyawan. Tunjangan adalah bagian penting dalam kompensasi karyawan, mencakup sekitar sepertiga biaya total. Saat ini, organisasi lebih memahami pentingnya menyesuaikan tunjangan dengan nilai yang dihargai oleh setiap karyawan, sehingga program tunjangan yang fleksibel bisa menjadi alat motivasi yang efektif. Selanjutnya, manfaat fleksibel, mengembangkan paket manfaat. Paket tunjangan dapat berupa berbagai bentuk manfaat seperti asuransi, kesehatan, pensiun, dan cuti berbayar. Yang selanjutnya, tunjangan fleksibel memungkinkan karyawan untuk memilih manfaat sesuai dengan kebutuhan mereka seperti usia dan status perkawinan. Tunjangan fleksibel itu rencana tunjangan yang memungkinkan setiap karyawan menyusun paket tunjangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi mereka. Beberapa manfaat seperti layanan kesehatan, pensiun, dan cuti dianggap penting dan sebaiknya ditawarkan secara khusus.
Efektivitas tunjangan fleksibel dalam meningkatkan motivasi karyawan tidak selalu jelas dan dampaknya sulit diukur. Budaya perusahaan dapat memengaruhi sejauh mana karyawan benar-benar memanfaatkan tunjangan yang ditawarkan. Kelompok yang kurang terwakili dalam organisasi mungkin memiliki akses yang lebih terbatas terhadap manfaat penting seperti tunjangan kesehatan dan cuti keluarga. Selanjutnya yaitu menggunakan imbalan intrinsik untuk memotivasi karyawan. Dengan program pengakuan karyawan. Program pengakuan karyawan adalah strategi formal untuk menghargai kontribusi karyawan. Program karyawan itu meliputi berbagai jenis dari ucapan terima kasih spontan hingga program formal dengan prosedur yang jelas. Program pengakuan karyawan ini populer di organisasi, yaitu banyak organisasi mengadopsi program pengakuan dan mengintegrasikannya ke dalam manajemen talenta. Dampak positifnya meningkatkan retensi karyawan sebanyak 68% dan upaya perekrutan sebanyak 56%. Contoh perusahaan sukses program pengakuan ini yaitu Walt Disney World, yaitu mengutamakan pengakuan karyawan dengan berbagai penghargaan perusahaan multinasional. Keunggulan insentif non-keuangan. Insentif finansial efektif jangka pendek, tapi insentif non-finansial lebih baik jangka panjang. Penelitian menunjukkan hubungan positif antara program pengakuan, harga diri, kemanjuran diri, dan kepuasan kerja. Keuntungan ekonomisnya, program pengakuan adalah investasi murah, ujian gratis, tetapi sangat memotivasi karyawan. Risiko dan kritik dari program pengakuan ini yaitu rentan terhadap manipulasi politik dan manajemen. Kriteria kinerja yang tidak jelas dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelecehan. Perlu kehati-hatian dalam menyelaraskan program dengan nilai-nilai organisasi dan manajemen kinerja yang akurat. Kesimpulannya, program pengakuan karyawan ini efektif dalam meningkatkan motivasi kerja. Perlukan pengelolaan yang hati-hati untuk meminimalkan risiko dan memastikan keadilan pada program pengakuan untuk memotivasi karyawan.